Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan membahas lanjutan dari materi kita kemarin ya. Materi kita kemarin kita sudah bahas tentang perkalian dua vektor dan sudut antar vektor. Nah, di sini kita juga masih akan menggunakan rumus dari perkalian dua vektor itu sendiri ya. Jadi masih ada kaitannya dengan materi minggu kemarin. Nah, untuk proyeksi vektor ini sendiri, jika diketahui titik pangkal dari vektor A berimpit dengan titik pangkal vektor B dan membentuk sudut sebesar θ, maka akan didapatkan suatu vektor C yang merupakan si proyeksi ortogonalnya itu sendiri, di mana panjang dari proyeksi tersebut dikenal pula dengan proyeksi skalar ortogonal. Kalau skalar itu kan nggak punya arah ya. Nah, hanya besar saja, makanya di sini panjangnya itu merupakan proyeksi skalar ortogonal. Rumus dari proyeksi ortogonal itu sendiri ya, ini akan berbeda kalau proyeksi ortogonalnya dari A pada B. Ya, untuk proyeksi ortogonal A pada B, maka proyeksi C ini ya, C itu kan merupakan proyeksi ortogonalnya. Rumusnya adalah vektor A yang dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B dikuadratkan dikalikan dengan vektor B-nya. Ya, jadi tinggal dikalikan aja vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang kuadrat dari vektor yang di belakang. Ya, dikalikan dengan vektor. Dengan panjangnya vektor C adalah vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi panjang dari vektor B. Kalau proyeksi ortogonal itu hanya proyeksi ortogonal mah dikuadratkan panjangnya. Kalau panjangnya sendiri dari proyeksi ortogonal nggak usah dikuadratkan. Nah, tadi Ibu sudah bilang antara proyeksi ortogonal A pada B dan proyeksi ortogonal B pada A itu rumusnya akan berbeda, nak. Ya, jadi jangan tertukar, lihat di soalnya yang diminta A pada B atau B pada A. Ya. Nah, kalau misalkan A pada B, panjangnya itu yang di belakang. Nah, kalau B pada A, berarti panjangnya kita menggunakan yang vektor A. Jadi nanti rumusnya akan menjadi, atasnya masih sama, perkalian antara vektor A dikalikan dengan vektor B. Tapi dibaginya bukan dengan panjang vektor B, tapi dibaginya dengan panjang vektor A yang di belakangnya. Berarti panjang vektor A dikuadratkan, nah dikalikannya juga sama yang belakang, yaitu dengan vektor A. Begitupun dengan panjangnya. Kalau tadi panjangnya dibaginya vektor B ya, karena pada B, karena ini pada A, berarti dibaginya dengan panjang vektor A. Berarti panjangnya adalah vektor A dikali vektor B dibagi panjang dari vektor A. Ke contoh soalnya. Yang pertama, diketahui vektor A adalah 3i plus j. Vektor B-nya min i plus 2j. Yang ditanyakan proyeksi ortogonal A pada B dan proyeksi ortogonal B pada A. Jadi nanti hasilnya akan berbeda antara kalau ditanyakannya A pada B, B pada A. Makanya nanti kalau kalian salah baca di soal, nanti jawabannya juga akan salah. Diperhatikan yang ditanya ortogonalnya A pada B atau B pada A. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kalau misalkan A pada B dulu. Nah, di rumus itu kan kita butuh perkalian ya, perkalian dari vektor A kali vektor B. Berarti kita cari dulu, oh vektor A dikali vektor B kemarin, kalau yang depan dikalikan yang depan, yang belakang dikalikan yang belakang. Ya, kalian bisa lihat materi yang minggu kemarin seperti apa. Berarti kalau ini yang I sama I ya, berarti 3 sama min 1. Berarti nanti 3 dikalikan dengan min 1. Dijumlahkan dengan belakang sama belakang, J sama J. 1 sama 2, berarti 1 kali 2 ya. 3 kali min 1 adalah min 3, 1 kali 2 adalah 2, berarti min 3 ditambah 2. Punya hutang 3 baru bayar 2, berarti masih hutang 1. Kita cari pula panjang dari vektor A yang dikuadratkan. Kan awalnya panjang dari vektor A itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya kan? Tapi karena ini dikuadratkan, maka akarnya akan hilang. Setiap akar dikuadratkan, maka nanti akarnya akan hilang. Nah, berarti kita cuma perlu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Depan kuadrat ditambah belakang kuadrat. Berarti akan menjadi 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, 1 kuadrat adalah 1.
maka ini akan menjadi 10. Ini merupakan panjang vektor A yang dikuadratkan. Sedangkan dari panjang vektor B itu sendiri ya yang dikuadratkan, berarti depan kuadrat ditambah belakang kuadrat, berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti min 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Berarti panjang B dikuadratkan adalah 5 ya. Nah, selanjutnya nih proyeksi ortogonal A pada B, berarti nanti dibaginya dengan panjang B ya, jangan tertukar. Berarti nanti rumusnya adalah vektor A dikalikan vektor B, gitu kan ya, dibagi dengan yang belakang. Panjang vektor B dikuadratkan dikalikan vektor B. Panjang A dikali B kita sudah cari ya, min 1. Ya, berarti min 1. Panjang B dikuadratkan adalah 5, berarti min 1/5. Panjang vektor B itu sendiri tadi adalah min I plus 2J. Berarti dikali min I plus 2J. Ya. Di sini min ketemu min plus ya, berarti minnya masuk ke sini. Berarti jadi I, min ketemu plus min, berarti min 2J. Ini merupakan proyeksi ortogonal A pada B. Lalu yang kedua, kalau ternyata proyeksi ortogonal B pada A, ya rumusnya akan berbeda. Kalau tadi dibaginya panjang B kuadrat, ini akan berbedanya hanya di bawahnya saja. Ya, berarti per panjang A dikuadratkan dikali vektor A. Kan kita sudah ada rumusnya ini ya. Vektor A dikali vektor B dikali panjang vektor A dikuadratkan dikali dengan vektor A-nya itu sendiri. Nah, tadi kita sudah cari A kali B-nya adalah min 1. Berarti tulis min 1. Ya. A kuadratnya adalah 10. Berarti kita tulis 10. Vektor A-nya sendiri adalah 3I plus C. Berarti tulis 3I plus C. Ini sudah selesai. Jadi akan berbeda hasil dari proyeksi ortogonal A pada B ya, dan proyeksi ortogonal B pada A ini akan berbeda. Jadi hati-hati, lihat lagi di soal lebih teliti yang dimintanya apa. Kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui vektor P adalah I plus 2J. Vektor Q-nya adalah 4I plus 2J. Vektor R-nya adalah 2I min J. Ada 3 nih, kalau tadi cuma ada 2 ya. Sekarang kita move ke yang 3. Nah, tentukan panjang proyeksi ortogonal P pada Q dan panjang proyeksi ortogonal Q pada P plus R. Ya, nanti di sini kita yang A dulu ya, P pada Q. Berarti kan rumusnya di sini panjang C itu P dikali Q ya, perkalian P dan Q dibagi dengan panjang Q. Enggak dikuadratkan. Kenapa, Bu? Kan tadi dikuadratkan kalau yang pertama, soal pertama. Karena yang ditanyanya hanya proyeksi ortogonal. Tapi yang di sini ya, yang soal kedua kita mencari panjang. Kalau panjang nggak usah dikuadratkan. Ya, berarti kita harus cari perkalian P dan Q dulu. Ya, berarti I sama I, J sama J. Berarti ini 1 ya. I, Bu nggak ada angkanya, itu ada, tapi sebenarnya 1. Ya, berarti 1 kali 4. Ya, 1 kali 4 I sama I. J sama J, 2 sama 2. Berarti ditambah 2 kali 2. 1 kali 4, 4. 2 kali 2, 4. Berarti P kali Q adalah 8. Lalu panjang Q-nya, ya karena nggak dikuadratkan berarti masih ada akarnya. Q-nya adalah 4I plus 2J. Berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya. 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti akar dari 4 kuadrat 16, 2 kuadrat adalah 4. Berarti akar dari 20. Ya, kalian sudah pernah belajar yang ini ya, 20 kita pakai pohon faktor. 20 adalah 2 kali 10 ya, 2 kali 5 ya, berarti ini ya hasilnya adalah 4 kali 5. Berarti sama dengan akar dari 4 kali 5. Akar 4 adalah 2, akar 5 nggak bisa sederhanakan lagi, berarti 2 akar 5 gitu ya. Lalu selanjutnya kita masukkan ke rumus ya. Panjang proyeksi ortogonalnya adalah P kali Q per panjang dari Q. Kita masukkan. P kali Q nya adalah 8
Ya, panjang Q-nya adalah 2 akar 5. Kalau kalian mau sampai sini silakan, tapi lebih baik yang paling sederhananya. Cara menyederhanakannya gimana, Bu? Kalian bisa kalikan dengan yang di bawah kan ada akar 5 ya, biar akarnya hilang. Berarti kali dengan akar 5 per akar 5. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 8 kali akar 5, jangan jadi akar 40. Ya, ini enggak sejenis, yang satu dalam akar, yang satu bukan, berarti jangan. Berarti 8 akar 5. Lalu ini 2 akar 5 dikali akar 5. Ini kan gak sejenis ya, berarti tulis lagi 2-nya karena gak ada yang sejenis. Yang sejenis akar 5 dikali akar 5. Ya, akar 5 kali akar 5 berarti akar 25. Akar 25 adalah 5, berarti 2 kali 5. Maka 8 akar 5 per 10. Sama-sama bisa dibagi berapa? 2 ya, 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Maka hasil akhirnya adalah 4 per 5 akar 5. Gitu ya, ini hasil dari panjang proyeksi ortogonal P pada Q. Bahas yang B itu Q pada P plus R ya, karena P plus R nya belum ada, kita jumlahkan dulu P ditambah R ya. P nya adalah I plus 2J, berarti 1 sama 2 ya. Kita sudah pernah bahas penjumlahan ya, berarti di sini 1 2 gitu kan ya, jangan per, kemarin masih banyak yang pakai per. 1 2, R nya 2 min 1 ya, 2 min 1, berarti hasilnya atas tambah atas, bawah tambah bawah. 1 tambah 2 3, 2 tambah min 1, punya 2 utang 1, berarti cuma punya sisa 1 ya. Atas I bawah J, berarti 3I plus 2J ya. Lalu panjangnya gimana? Panjang dari P plus R ya, berarti akar depan kuadrat, belakang kuadrat, berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 3 kuadrat 9 gitu kan ya, 2 kuadrat adalah kok 2 ya, berarti salah Ibu, di sini 1 nak, bukan 2 ya, maaf, hilaf ya, 1 ini juga 1, berarti ya 1 kuadrat, maaf ya, berarti 9 tambah 1 berarti akar 10 gitu ya. Jadi kita dapat panjang P plus R nya adalah akar 10. Berarti kita tahu ya, vektor Q adalah 4I plus 2J, vektor P ditambah vektor R tadi sudah kita cari 3I plus J ya, atau 1J. Nah, kita cari perkaliannya dulu. I dikali I, J dikali J. Nah, berarti I kali I, J kali J, berarti 4 kali 3 ya. 4 kali 3 ditambah J kali J, 2 kali 1. 4 kali 3 12, 2 kali 1 2, berarti 14 ya. Yang ditanya panjang proyeksi ortogonal Q pada P plus R, berarti nanti akan dicari perkalian Q dikali P plus R dibagi panjang yang belakang, yaitu P plus R. Kita sudah cari tadi ya. Q kali P plus R adalah 14 ya. P plus R nya tadi panjangnya adalah akar 10. Sampai sini juga boleh, lebih baik disederhanakan. Akar 10 per akar 10. Atas kali atas 14 akar 10. Akar 10 kali akar 10, akarnya hilang ya, berarti jadi 10. Ini bisa dibagi 2, 14 bagi 2 7, 10 bagi 2 5. Maka hasil paling sederhananya adalah 7 per 5 akar 10. Selesai.